ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun kecuali kalian tetap sebagai seorang muslim. Rasulullah bersabda ittaqillaha haitsuma kunta bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada haitsuma kunta dimanapun engkau berada wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha ikutilah gantilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik tampuha karena perbuatan baik tersebut akan menghapus keburukan tamhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan dan bergaulah engkau dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Rasul pun demikian. Jadi tema kita yang diamanatkan ke kami dari pengurus adalah tadabbur surat An-Nisa ayat 9. Jadi di temanya An-Nisa ayat 9. Setelah dibuka ternyata firman Allahnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Artinya wal yahsha hendaklah merasa takut. Allah mewanti-wanti hendaklah merasa takut. Alladzina law taraku orang-orang yang kalau mereka meninggalkan min khalfihim di belakang mereka nanti dzurriyyatan dhi'afa keturunan yang lemah. Khaufu 'alaihim hendaklah mereka merasa takut atas kejadian itu. Maka oleh karena itu wal falyattaqullaha maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wal yaqulu qawlan sadida dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dari ayat ini hadirin paling tidak ada 3 intisari pokok. Yang pertama merupakan peringatan dari Allah agar kita merasa takut kalau kita meninggalkan generasi lemah. Lemah di bidang apa? Tentu hidup manusia ini enggak lepas dari 2, urusan akhirat dan urusan dunia. Kalau kita buka penafsiran para mufassir tentang ayat ini, tak jauh-jauh misalnya Ibnu Katsir di dalam tafsir tersebut Ibnu Katsir mengutip hadis yang menceritakan sebagai berikut. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam
menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesampainya di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, maka Sa'ad pun curhat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi curhatannya ialah, ya Rasulullah, saya memiliki harta dan saya juga memiliki seorang putri. Pertanyaan beliau kepada Rasulullah adalah, ya Rasulullah, bolehkah saya mensedekahkan harta saya 2/3 dari total harta? 2/3 itu kurang lebih 70%-an lah dari total harta. 2/3. Apa jawab Rasulullah SAW? Tidak. Jangan 2/3. Kebanyakan. Terus kalau setengahnya Rasulullah? Tanya Sa'ad bin Abi Waqqas lagi. Kata Rasulullah lagi-lagi, jangan. Setengahnya pun tidak boleh. Ditanya lagi sama Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau 1/3? Nah, baru Nabi menjawab, 1/3 boleh. 1/3. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, andaikan Sa'ad nanya lagi kepada Rasul, boleh nggak 1/4? 1 dibagi 4. Kata Ibnu Abbas, pastinya Nabi akan menjawab, boleh. Kesimpulan dari cerita ini, dan ini sudah menjadi pemahaman para ulama, bahwa dalam urusan sedekah, maksimal yang boleh kita sedekahkan itu adalah antara 1/3 atau 1/4. 1/3 itu sudah besar, 1/4 kelihatannya sedang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasul bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa sabda Rasulullah? Innaka antadara warasataka agniyaan khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Artinya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan warasataka, ya, ahli warismu agniyaan dalam keadaan kaya, khairun itu lebih baik, min antadorhum daripada engkau meninggalkan anak cucumu alatan serba kekurangan, miskin, yatakaffafun nasa yang akhirnya minta-minta kepada orang lain. Nah, hadirin, ayat ini diletakkan, ini kan ayat 9, dari ayat 2 ya sampai dengan ayat 9, bahkan sampai ayat ke-20 itu tentang harta anak yatim. Artinya apa, hadirin? Ayat ini berpesan kepada kita secara umum bahwa hendaknya ketika kita meninggalkan anak cucu kita itu dalam keadaan ekonominya baik. Belum lagi nih disandingkan dengan doa sapu jagat kita. Apa doa sapu jagat kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Makna fid dunya hasanah, para mufassir menjelaskan ternyata itu semua fid dunya hasanah diantaranya kaitan dengan fasilitas hidup. Ini menunjukkan Islam tidak benci terhadap harta kekayaan. Kadang kita suka mendengarkan narasumber, ya, bahwa sesungguhnya harta ini hina dan jijik, lebih hina daripada bangkai kambing. Padahal sabda Nabi itu belum titik, baru koma. Yang bagaimana harta itu bisa menjijikkan seperti hinanya bangkai kambing, padahal di sisi lain harta juga bisa mengantarkan ke ridho dan surganya Allah. Maka jawabannya ada di tergantung sikap kita dalam mensikapi harta.
sikap kita dalam urusan harta itu dua hal secara garis besar. Satu, dengan cara apa didapatkan, kemana dibelanjakan. Nah, ini sesuai juga dengan sabda Nabi, bahwa dalam urusan harta itu akan ada dua pertanyaan. Min aina yaktasibul mal wa fi madza anfaqah. Dari mana dan dengan cara apa didapatkan, setelah dapat kemana dibelanjakannya. Nah hadirin, untuk menjawab ini semua maka tentu ya kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 2. Makna wa mimma razaqnahum yunfikun ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dalam bicara membelanjakan harta supaya aman, keluarkanlah secara garis besar dalam 3 jalur. Nah, ini dikarenakan ayatnya masalah harta begitulah. Ya. Apa 3 jalur itu? Penafsiran daripada wa mimma razaqnahum yunfikun. 1, keluarkanlah dalam jalur zakat. Kedua, keluarkan dalam jalur nafaqat. Dan yang ketiga, keluarkan dalam jalur sedekah. Bahasa kitanya infak atau sedekah. Zakat beda dengan nafaqat. Zakat nafaqat berbeda dengan sedekah. Maka bicara bab sedekah, para ulama membaginya kepada 2. Ada sedekah wajib yaitu zakat, ada sedekah tatawwu alias sunnah yaitu infak sedekah biasa di luar zakat dan nafaqat. Maka kesimpulannya, supaya lancar sesuai dengan syariah dalam mengeluarkan harta, keluarkanlah dalam 3 jalur tersebut. Pertanyaannya, kalau harta warisan jalur mana dari yang 3 tadi itu? Kan tadi 3 itu apa? Zakat, ya nafaqat, sedekah. Kira-kira harta warisan itu masuknya ke mana? Hadirin, jawabannya bisa masuk ke jalur nafaqah. Nafaqah dari orang tua untuk ahli waris, di mana orang tuanya itu salah satu atau keduanya sudah meninggal. Karena bicara warisan itu harus sudah meninggal salah satunya. Kalau kedua-duanya masih ada, ketika memberikan ke anak itu bukan warisan, namanya hibah atau hadiah. Maka dalam pembagian harta ke anak kita ya bisa menggunakan salah satu dari 2 jalur tadi. 1 jalur hibah atau hadiah, kedua jalur warisan. Hadiah dan hibah itu ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, dan jalur hibah hadiah ini boleh sesuai dengan maunya kedua orang tua. Karena ketika kedua orang tua masih hidup, itu masih harta kedua orang tuanya. Mau udah kasih ke si A, anak B, anak C berapa, terserah kedua orang tuanya. Namun ketika harta itu belum dibagikan, ketika kedua orang tuanya masih hidup dan keburu meninggal, maka jatuhnya status harta itu kepada warisan. Kalau sudah namanya warisan, maka cara pembagiannya harus menggunakan ilmu faraid atau ilmu mawarith. Sebegitunya lengkapnya ajaran Islam dalam urusan harta. Kembali kepada ayat tadi hadirin, ya terutama penekanan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kata Rasulullah tadi, innaka antadara warathataka aghniyaan khairun min antadarhum alatan yattaqifuna atau yattaqaffifuna nas. Meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan minimal, syukur-syukur kaya, maka itu lebih baik daripada miskin serba kekurangan yang ujung-ujungnya menjadi beban orang lain, bahkan meminta-minta kepada orang lain. Maka oleh karena itu hadirin, dalam urusan dunia maka teruslah cari dan kejar, tapi jangan lupa 2 hal. 1, jangan sampai melanggar ajaran Allah dan aturan Allah, dan yang kedua, jangan sampai melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Hadirin, jangan sampai juga anak cucu kita lemah di bidang agama. Nah ini penting banget. Karena mereka tidak lagi kita pantau, karena kita sebagai orang tua sudah meninggal. Yang akan memantau, membimbing dan ngerem diri dia hanyalah dianya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita tidak diberikan bekal akidah yang kuat, maka tak mustahil dengan bebasnya dunia medsos dan pergaulan itu ini segala macam, tak mustahil terkena dampak negatif daripada pergaulan tersebut. Satu-satunya benteng bagi mereka adalah ilmu agama yang ada pada diri mereka. Jangankan kita sudah meninggal, hadirin, sekarang nih, termasuk saya sebagai orang tua, anak kita dibekali handphone. Kemudian ada wifi di rumah. Itu anak kan bebas membuka handphone. Kalau tidak kurang-kurangnya kita bawel dan cerewet di rumah. Sampai saya pernah memberlakukan jam 10 wifi dicabut. Semua tidur, tinggalkan handphone. Sampai segitunya dalam rangka penjagaan. Anak pegang handphone sendiri. Kuota bebas. Anak buka situs apa, link apa, wallahu a'lam. Satu-satunya akan membentengi dia hanya ilmu agama yang ada pada dirinya. Bila benteng ini jebol alias tidak ada, maka tak sedikit korban dunia sosial. Kami juga jadi guru, banyak anak-anaknya jadi korban kecanduan game. Sampai beda berpikirnya, kebelajar jadi malas segala macam. Ada juga yang kena pinjolan, anak SMA kena pinjolan, coba. Karena dari medsos. Ya, agama ini hadirin. Maka oleh karena itu sering saya sampaikan, anak-anak kita ini carilah pendidikan yang andaikan ke umum pun ada pendidikan agamanya. Dan alhamdulillah sekarang bermunculan. Dan ketika kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan agama, berikan dua ilmu, dunia dan agama, agama dan dunia, jangan pincang. Kalau hanya agama saja tidak diberikan ilmu dunia, ingat kita hidup di dunia dan butuh ilmu dunia. Maka tak sedikit jebolan pesantren yang cuma mempelajari agama tanpa dunia, hidupnya ngandelin dari urusan agama. Nafkah keluarganya, kebutuhan kesehariannya, ngandelin dari urusan agama. Padahal agama bukan untuk diperjualbelikan. Kenapa? Nggak punya ilmu dunia. Ilmu tak cocok tanam nggak ngerti, ilmu dagang nggak paham, ilmu elektronik, sains dan teknologi juga nggak ngerti. Hanya punya ilmu agama, itulah yang dia pakai untuk mendapatkan urusan materi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa fil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Demikian tadi hadirin, walaupun masih ada beberapa yang akan disampaikan, tadi juga baru satu. Yang duanya belum. Apa satu tadi? Wal yahsya. Yang kedua, falyataqullah. Yang ketiga, qaulan sadida. Kenapa Allah meletakkan kalimat falyataqullah setelah tadi wal yahsya? Lalu ditutup dengan qaulan sadida, pasti ini semua ada korelasinya. Namun kondisi yang tidak memungkinkan, cukup di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makanin wa zamanin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makanin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tahusyana fa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha yanha 'anil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus